Oke, teman-teman, kita lanjut ke selanjutnya. Karena aku itu simple presentasi dalam bahasa Inggris. Itu ada 16 konsis yang harus kita pahami. Itu ada 4 atau presentasi dengan aksennya 3 cukup alfa dan 4 presentasi alfa. Dan yang pertama ini kita mau membahas presentasi simple presentasi. Simple presentasi itu adalah kegiatan yang saat ini kita lakukan saja atau yang kebiasaan tiap hari. Dan simple presentasi sendiri rumusnya itu yang bentuk nominal positifnya itu subjek plus to be. Ini kalau subjeknya I, kata bantunya M. Ya teman-teman, sebelum kita ke materi, saya mau beritahukan bahwa yang di channel ini ya, ini khusus buat para pemula saja. Kalau teman-teman yang udah mahir mungkin bukan di sini tempatnya gitu ya, maksudnya apa, ini tuh khusus untuk pemula gitu ya. Jadi subjeknya I itu rumusnya M. Example, contoh, I'm an English teacher at University of Birmingham. Saya seorang guru bahasa Inggris di Universitas Birmingham. Nah, kenapa kita di sini pakainya N bukan E gitu ya? Itu kan karena kalau huruf setelah N itu harus huruf vokal N English. Kalau huruf konsonan dia pakainya E. Lanjut, ini contoh kedua ya. Contoh yang kedua ini yang bentuk nominal negatifnya ya. Tadi kan nominal yang positif, sekarang ini nominal negatif. Negatif itu adalah kalimat sangkalan seperti contoh, I'm not a student. Saya bukan seorang pelajar. Lanjut kita ke contoh berikutnya ya. Iya, kalau kita subjeknya itu you, we, they, itu kata bantunya R ya. Contoh, you are beautiful. Kamu cantik. Terus, we are the students of the school. We are, kami adalah pelajar sekolah. Terus, they are football players. Mereka adalah pemain sepak bola. Terus he, she, it, plays.
kata bantunya adalah is ya. Kalau he itu kata bantunya adalah is. He itu dia laki-laki, she dia perempuan. Itu kata ganti benda ya. Seperti contoh, he is the father of 3 daughters. Dia itu seorang ayah dari 3 anak perempuan. Atau contoh berikutnya, she is an employee of the factory. Dia perempuan ya, dia adalah seorang karyawan pabrik. Contoh, terus kita lanjut ke nominal negatifnya teman-teman ya. Tadi itu contoh yang positifnya, ini yang negatifnya. Contoh negatifnya itu rumusnya adalah subjek plus kata bantu plus not. Sebagai contoh, I'm not a student. Aku bukan seorang pelajar. He is not dead. Dia tidak buruk. They are not my neighbor. Mereka itu tetanggaku. Terus kita ke bentuk kata kerjanya ya. Verbal positif, kata kerja yang positifnya dulu, karena setiap ada positif pasti ada negatifnya. Positif di sini bukan positif tapi dia maaf ya. Ini tuh maksudnya kalimat positif di sini adalah kalimat yang bukan sangkarannya. Dalam simple present tense ini rumusnya adalah subjek plus kata kerja ke satu s garis miring is. Kalau yang s garis miring s itu untuk subjek yang kata ganti orang ketiga. Contohnya he, she, dan it. He dia laki-laki, she dia perempuan, dan it itu kata ganti benda ataupun kata ganti hewan ya. Itu kata kerjanya harus ditambahin s garis miring is. Tergantung ya, s sama is nya itu kalau misalnya ada huruf vokal dia berarti is. Ada juga tambahin s dal ya. Sebagai contoh itu, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Terus contoh berikutnya, he goes to work every day. Dia laki-laki ya, goes dengan pada s nya kan. He goes to work every day. Dia pergi bekerja setiap hari. Terus kita lanjut ke contoh negatifnya teman-teman ya. Verbal negatif itu kata kerja yang sangkalan gitu, jadi tidak mengerjakan lah. Oh ya, sampai di sini teman-teman paham kan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya insya Allah belajar bahasa Inggris itu mudah. Yang penting kita tekun, mau belajar,
dan harus mempraktekkan juga. Yang penting kita jangan bosan-bosan untuk belajar. Mari kita motivasi diri sendiri ya, agar kita meningkatkan bahasa Inggris kita lebih baik lagi. Lanjut kita ke materi bentuk verbal negatif. Kata kerja yang negatifnya, maksudnya bukan perbuatan negatif, bukan. Negatif di sini adalah kalimat sangkalan, jadi yang tidak mengerjakan gitu. Rumusnya itu IUWD plus do plus not plus kata kerja ke satu ya. Sebagai contoh, you don't go to work every Sunday. Kamu tidak pergi bekerja setiap hari Minggu. He, she, it harus ada dawes ya, tambah dawes, tambah not, tambah kata kerja ke satu. Contoh, she don't go to school every day. Ini doesn't ini disingkat ya, asal kalimatnya itu adalah dawes not, disingkat jadi does not. She does go to school every day. Dia sendiri, dia perempuan ya, dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Sampai di sini teman-teman paham gak ini? Kalau misalnya ada pertanyaan seputar simple present tense, jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Insya Allah nanti saya akan jawab sebisa mungkin. Oke teman-teman, kita ulangi lagi materi tadi, pembahasan mengenai simple present tense. Jadi untuk nominal positif, maksudnya nominal itu bukan kata kerja gitu ya. Contohnya itu adalah aku seorang pelajar, atau aku adalah seorang murid, atau misalnya dia itu cantik, ataupun dia itu ganteng. Itu kan bukan kata kerja ya, tapi salah satunya adalah menggambarkan seseorang itu, dia itu cantik ataupun dia itu ganteng. Sama juga dengan kata sifat itu ya. Contoh di sini bentuk nominal positifnya adalah English teacher. English teacher of University of Birmingham. Aku adalah seorang guru bahasa Inggris di Universitas Birmingham. Jadi subjeknya itu ada 7 ya, ada 8. Jadi kalau subjeknya itu itu kata bantunya itu M. Kalau ini kata bantu we they kami dan mereka. Itu kata bantunya adalah our. Dan he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, dan itu kata ganti benda ya.
atau kata ganti hewan juga bisa. Itu kata gantinya adalah is. Kita lihat contoh di sini. Ini ada contohnya. I'm not a student. Aku bukan seorang pelajar. Jadi sorry ini adalah yang bentuk negatifnya ya, negatif nominal. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini rumusnya you, we, they yang tadi saya sebutkan ya. Kalau you, we, dan they itu kata bantunya adalah are. Kita lihat contohnya adalah you are beautiful, kamu cantik. Terus contoh berikutnya adalah we are the students of the school, kami adalah siswa-siswa atau pelajar-pelajar sekolah. Terus contoh yang ketiga adalah they are football players, mereka itu para pemain bola. Terus lanjut rumusnya itu katanya ada orang ketiga ya. Rumusnya adalah he, she, dan it. He adalah dia laki-laki, she dia perempuan, dan it ganti benda atau kalau ganti hewan, dan kata bantunya itu adalah is. Contohnya he is a father of 3 daughters. Dia adalah seorang ayah dari 3 anak. Daughter di sini adalah anak perempuan. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalau anak perempuan itu daughter, dan kalau anak laki-laki itu adalah son. Bukan son telurnya yang bukan ini son. Terus untuk berikutnya says employer of factory, dia adalah seorang karyawan pabrik. Atau bisa jadi dia adalah seorang buruh pabriknya. Dan sini lagi perempuan, she is an employee of factory, dia adalah seorang buruh pabrik. Terus nominal negatifnya ya, nominal negatif itu adalah sangkalannya. Jadi maknanya adalah bukan. Jadi contohnya aku bukan seorang pelajar atau aku bukan seorang guru, itu maksudnya. Maaf ya teman-teman, di sini cuacanya lagi hujan juga, jadi ada suara-suara petir juga ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, nominal negatif itu rumusnya subjek plus to be plus not. Masih ingat kan teman-teman, kalau subjeknya I itu to be am, kalau subjeknya you, we, they itu artinya you itu kamu, we kami atau kita, dan itu adalah mereka. You, we, they itu to be nya adalah how. Terus kata ganti orang ketiga subjeknya adalah he, she, dan it. Dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, dan it adalah kata ganti benda atau kata ganti hewannya. Itu adalah to be nya pakainya is. Contoh contoh I'm not a student, aku bukan seorang
wajar. He is not bad, dia tidak buruk. Bad di sini adalah buruk tapi lebih ke sifat gitu ya, bukan buruk-buruk kalau bukan. Itu adalah buruk sifat. Sorry. Lanjut kita ke contoh berikutnya adalah they are not my like me. They are not my neighbor. Mereka bukan tetanggaku. Terus kita beralih ke bentuk verbal. Tadi dengan bentuk nominal. Bentuk nominal itu melalui kata sifat, bukan kata kerja ya. Itu nominal. Kalau ini adalah verbal kata kerja. Verbal itu kan terbagi dua, ada verbal positif, ada verbal negatif. Satu lagi ada ya bentuk interrogatif. Interrogatif itu adalah kalimat tanya. Udah saya lupa nulis lagi di sini. Dan tambah kalau yang bentuk interrogatifnya saya akan bahas di video lain gitu. Ini yang kita bahas adalah bentuk positif sama negatifnya aja ya. Kalau yang interrogatifnya untuk verbal positif, kata kerja yang positifnya rumusnya adalah sama, terus V1 kata kerja ke 1 S dan IS. Kalau subjeknya itu I, you, we, they. Itu kata kerjanya nggak usah ditambahin IS ya, cukup kata kerja pertama. Nah, sedangkan yang subjeknya he, she, dan it itu kata kerja pertamanya harus ditambahin S dan IS di akhir kalimatnya. Contoh, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Dan ini contoh berikutnya itu he goes to work every day. Dia tidak pergi bekerja setiap hari. Jadi ada S-nya ya. Kalau tadi kita I itu go, kalau ini he itu ada goes. Karena ingat rumusnya ini he, she, dan it itu harus ditambahin S ataupun IS di ujungnya. Terus lanjut ke ini you, day, tambah not, tambah do, tambah not, tambah kerja ke 1. Nggak usah pakai S dan IS ya. Contoh, you don't go to work every Sunday. Kamu tidak pergi bekerja setiap hari Minggu. Ya kan, betul kan ya? Karena kebanyakan kita itu di Indonesia itu libur di hari Minggu kan. Ada yang kerjanya 5 hari dan ada yang kerjanya 6 hari. Ada yang kerja dari Senin sampai Jumat, dan ada juga yang kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan di hari Minggu kita biasanya itu libur.
don't go to work every Sunday. Kamu tidak pergi bekerja setiap hari Minggu. Terus rumus yang berikutnya, he, she, dan it itu harus pakai does ya, does plus not plus kata kerja ke satu. Sebagai contoh kita ambil contoh dia perempuan ya, she doesn't go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Mungkin dia ini malas sekali ya, jadi dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Oke teman-teman, sampai di sini udah paham ini ya. Kalau misalnya teman-teman punya ada pertanyaan lain, ataukah itu untuk mengerjakan PR atau segala macam, atau tanya-tanya seputar simple present tense, mohon tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Misalnya kita di sini sama-sama belajar ya, karena saya juga masih dalam tahap pelajaran. Ini hanya sharing saja, sharing mengenai ilmu bahasa Inggris ya teman-teman. Oke teman-teman, saya anggap teman-teman sudah paham ya mengenai apa itu simple present tense. Dan sekarang kita lanjut ke present continuous tense. Sebelum kita mempelajari rumus-rumusnya, ada baiknya kita untuk mengetahui dulu ya bahwa simple present continuous tense itu adalah bentuk kata kerja sekarang. Jadi itu contohnya misalnya sekarang saya lagi menulis sebuah surat, itu sedangnya itu yang disebut continuous ya, present continuous tense. Oke, kita lanjut lagi langsung ke rumusnya. Present continuous tense kata bantunya adalah sama kayak tadi. I itu kata bantunya am, you, we, they itu kata bantunya are, dan he, she, it itu kata bantunya adalah is. Kita ambil contoh yang bentuk nominal positifnya ya. Contoh nominal positifnya adalah at work now. Saya sedang berada di tempat kerja sekarang. Terus ini ada terjemahnya. Aku sedang berada di tempat kerja sekarang. Kita is at my home. Kita sedang berada di rumahku. Menghayal kali ya, dikiranya kita artis kan. Terus yang bentuk nominal negatifnya contohnya adalah kita is not at our home. Kita tidak sedang berada di rumahnya. Lanjut ke bentuk kata kerjanya ya, verbal positif. Rumusnya sebagai berikut, yaitu subjek plus to be plus kata kerja ke satu plus in. Yang membedakan antara simple present dan present continuous itu adalah salah satunya itu kata kerja yang ada ini ya, itu yang membedakan antara
simple present tense dan present continuous. Tapi yang di sini bukan yang jarang ya. Oh ya, apa itu jarang? Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, masalah jarang. Bukan jarang. Terus kita lihat ya, subject plus to be plus verb 1 plus contohnya adalah Beckham is writing a novel. Beckham sedang menulis sebuah novel. Itu kenapa Beckham akan menulis? Karena Beckham itu adalah sama dengan he, adalah di orang ketiga ataupun nama orang itu harus pakai is. Lalu cat is eating a fish. Cat is eating a fish. Kucing sedang memakan seekor ikan. Kucing, cat itu juga sama ya. Kata bantunya adalah is, karena termasuknya di rumusnya kan ada he, she, dan it. It itu bisa jadi untuk nama orang, bisa juga untuk benda, bisa juga untuk hewan. Jadi di sini pakainya adalah is. Cat is eating a fish. Kucing sedang memakan seekor ikan. Nah, kita perhatikan di sini ya, kan di sini kan kata kerjanya asalnya itu itu kan makan. Nah, di sini sedangkan bentuk continuous, jadi harus pakai in, ditambahin ini eating jadi. Oke, lanjut ke rumus berikutnya, itu adalah verbal negatif. Kata kerja yang negatif, bukan kata kerja negatif yang buruk-buruk, bukan. Maksudnya negatif di sini adalah kalimat sangkalan. Jadi tidak sedang gitu maksudnya. Paham ya? Tidak sedang, jadi enggak gitu, enggak lagi mengerjakan sesuatu, enggak. Rumusnya adalah subject plus to be plus not plus kata kerja ke satu plus in. Contoh, I'm not reading novel. Saya tidak sedang membaca novel. I'm not reading novel. Saya tidak sedang membaca sebuah novel. Setelah bentuk positif, negatif, sekarang ada bentuk interrogatif ya. Interrogatif itu adalah kalimat tanya, dan kalimat tanya pun itu ada dua macam, ada yang positif dan ada juga negatif. Contoh di sini yang positifnya adalah to be plus subject plus kata kerja ke satu plus in. Bentar ya, sorry saya mau minum dulu. Oke, lanjut.
negatif positif adalah kalimat tanya yang positif gitu ya. Rumusnya itu adalah QB plus AB plus kali X 1 plus Y. Masih ingat kan rumusnya ya? Tubinya itu kalau I itu M, kalau U W D itu adalah R, kalau si it adalah tubinya itu is. Sebagai contoh ya, are you writing a novel now? Now di sini menunjukkan keterangan waktu ya. Now itu artinya sekarang. Are you writing a novel now? Apakah kamu sedang menulis sebuah novel? Are di sini artinya itu apakah? Apakah kamu? Are you? Apakah kamu writing a novel? Sedang menulis sebuah novel now sekarang. Apakah kamu sedang menulis sebuah novel sekarang? Are you writing a novel now? Are you? Apakah kamu? Gitu maksudnya. Terus is Gita singing a song about a love story? Apakah Gita sedang menyanyikan sebuah lagu tentang cerita cinta? Kenapa di sini pakainya is? Karena Gita itu kan kata ganti orang ketiga istilahnya kan. Jadi di rumusnya itu adalah ada he, she, dan it. Itu kata bantunya adalah is. Jadi di sini is Gita singing a song about a love story? Apakah Gita sedang menyanyikan sebuah lagu tentang cerita cinta? Ada artinya. Apakah kita sedang menyanyikan sebuah lagu tentang cerita cinta? Oke teman-teman, apakah sampai di sini udah paham mengenai present continuous tense? Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau yang kurang paham lagi ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab secepat mungkin dan sebisa mungkin. Karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar, jadi kita di sini sama-sama belajar gitu kan. Oke teman-teman, banyak yang bertanya kadang ke saya gitu, Mas gimana sih caranya agar kita itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Itu hanya ada banyak cara ya. Terus kadang kita kan juga bingung maksudnya belajar bahasa Inggris itu dimulai dari mana? Apakah dari grammar dulu? Apakah dari pronunciation, percakapan? Banyak tuh metode-metode yang kebanyakan dari Mas. Belajar bahasa Inggris itu gimana sih katanya? Apakah harus dari grammar dulu, tata bahasa, ataukah harus dari percakapan? Sebenarnya dua-duanya juga penting. Kalau menurut saya pribadi itu harus dari grammar dulu. Untuk para pemula harus dari grammar dulu. Minimal kita itu harus mau tahu 16 tenses ya.
Kalau kita udah mempunyai basic 16 tenses itu, jadi kan kita tahu ya, misalnya subjeknya itu I, berarti kata bantunya dalam bentuk singkat bersentensi adalah yang ada present continuous and kan. Kalau di simple past, kalau kata kalau subjeknya I, berarti kan harus pakainya was. Kalau ini pakainya were. Jadi kita tetap intinya harus ke grammar dulu. Kalau kita udah hafal, udah paham mengenai tenses, yaitu present tense, past tense, future tense, future tense. Kalau kita sudah hafalkan 16 tenses tersebut, baru kita juga harus mempelajari pronunciation percakapan. Bagaimana cara kita agar bisa mempraktekkan atau kita bisa dengar apa yang orang-orang Amerika atau orang Inggris katakan? Itu adalah kita caranya dengan mendengarkan lagu atau di film, kita mendengarkan percakapan atau di siaran langsung live gitu lah. Tapi kalau membuat itu kayak semacam film gitu ya. Jadi pertama kali kita harus mendengarkan, dipelanin dulu gitu, sambil dipelanin, pemutarannya dipelanin. Dan kalau di YouTube itu kita harus dipelanin dulu kan, beberapa detik gitu ya. Jadi biar telinga kita bisa menganggap dia itu ngomong apa gitu kan, sambil kita pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi biar dia tahu, misalnya itu orang ngomong I go to school, ada tulisannya kan I go to school gitu, berarti go to school. Kalau kita udah paham artinya enak. Terus kalau misalnya kita belum paham artinya, jadi kita pakai subtitle bahasa Inggris, lalu kita rubah kalau kita udah lancar pendengarannya. Terus kita ganti subtitle itu dengan subtitle bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kita tahu dia tuh ngomong gini, I go to school. Terus kalau ada subtitle, saya pergi ke sekolah. Nah itu kan terbiasa. Dan perbanyak juga vocabulary yang perbanyak kosakata. Jadi menurut saya sih, kan ada kan yang sering bertanya gini, Mas kenapa ya saya itu telinganya gitu kurang tajam kalau mendengar orang-orang Inggris ngomong itu susah didengar dia ngomong ya. Itu menurut saya karena vocabulary kita kurang. Kalau vocabulary kita udah lengkap, udah tahu deh, jadi apa yang simbol itu katakan, nanti telinga kita paham sendiri loh, dia mengatakan ini, dia mengatakan itu, seperti itu, dia mengatakan ini atau mengatakan itu. Jadi kita tahu karena
tanda baru vocabulary. Adapun cara untuk menghafal vocabulary latihan di video berikutnya. Saya akan lebih sering mengupload mengenai vocabulary, apakah itu vocabulary tentang benda-benda di dapur, benda-benda di kamar, benda-benda di ruang tamu, seperti itu ya. Nanti saya akan bikin videonya buat teman-teman. Atau yang lebih santai, kita sambil mendengarkan lagu. Banyak yang lagu barat itu kayak Westlife, ada juga apa itu Simple Plan ya, dan banyak lagu atau Maher Zain yang lagu bahasa Inggris. Tapi kalau yang pengen lagu native speaker ya harus lagu-lagu dari Amerika atau dari Inggris gitu kan, atau dari Australia, karena mereka adalah native speaker. Tapi memang banyak yang bertanya kadang ke saya gitu, Mas gimana sih caranya agar kita itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Itu hanya ada banyak cara ya. Terus kadang kita kan juga bingung, maksudnya belajar bahasa Inggris itu dimulai dari mana? Apakah dari grammar dulu? Apakah dari pronunciation, percakapan? Banyak tuh itu teman-teman kebanyakan yang Mas, gimana kan bahasa Inggris itu gimana sih katanya? Apakah harus dari grammar dulu, tata bahasa, ataukah harus dari percakapan? Sebenarnya dua-duanya juga penting. Kalau menurut saya pribadi itu harus dari grammar dulu. Untuk para pemula harus dari grammar dulu. Minimal kita itu harus mengetahui 16 tenses ya. Kalau kita udah mempunyai basic 16 tenses itu, jadi kan kita tahu ya, misalnya subjeknya itu I, berarti kata bantunya dalam bentuk sifat present tense adalah am. Ada present continuous am kan. Kalau di simple past, kalau kata kalau subjeknya I, berarti kan harus pakainya was. Kalau ini pakainya were. Jadi kita tetap intinya harus ke grammar dulu. Kalau kita udah hafal, udah paham 16 tenses, yaitu present tense, past tense, future tense, dan past future tense. Kalau kita sudah paham 16 tenses tersebut, baru kita juga harus mempelajari pronunciation ya, percakapan. Bagaimana caranya kita agar
semacam feeling gitu ya. Jadi pertama kali kita harus mendengarkan, dipelanin dulu aja, sambil dipelanin, pemutarannya dipelanin. Dan kalau di YouTube itu kita harus dipelanin dulu kan, beberapa detik gitu ya. Jadi biar telinga kita bisa menangkap, oh dia itu ngomong apa gitu kan, sambil kita pakai subtitle juga, subtitle bahasa Inggris. Jadi biar dia tahu, misalnya itu orang ngomong I go to school, ada tulisannya kan I go to school gitu, berarti go to school. Kalau kita udah paham artinya enak. Terus kalau misalnya kita belum paham artinya, setelah kita pakai subtitle bahasa Inggris, lalu kita rubah kalau kita nggak lancar pendengarannya, terus kita ganti subtitle itu dengan subtitle bahasa Indonesia. Jadi nanti kita tahu, oh dia tuh ngomong gini, I go to school. Terus kalau ada subtitle, saya pergi ke sekolah. Nah itu benar terbiasa. Dan perbanyak juga vocabulary ya, perbanyak kosakata. Jadi menurut saya sih, kan ada kan yang sering bertanya gini, Mas kenapa ya saya itu telinganya gitu kurang tajam kalau mendengar orang-orang Inggris ngomong itu, susah didengar ya. Itu menurut saya karena vocabulary kita kurang. Kalau vocabulary kita udah lengkap, udah tahu deh, jadi apa yang si bola itu katakan, nanti telinga kita paham sendiri, oh dia mengatakan ini, dia mengatakan itu, seperti itu, dia mengatakan ini atau mengatakan itu. Jadi kita tahu karena kita udah mengetahui vocabulary. Adapun cara untuk menghafal vocabulary nanti di video berikutnya saya akan lebih sering mengupload mengenai vocabulary, apakah itu vocabulary tentang benda-benda di dapur, benda-benda di kamar, benda-benda di ruang tamu, seperti itu ya. Nanti saya akan bikin videonya, ya teman-teman. Atau yang lebih santai, kita sambil mendengarkan lagu, banyak yang lagu barat itu kayak Westlife, ada juga apa itu Simple Plan ya, dan banyak lagu atau Maher Zain, pokoknya lagu-lagu bahasa Inggris. Tapi kalau yang pengen lagu native speaker ya harus lagu-lagu dari Amerika atau dari Inggris gitu kan, atau dari Australia, karena mereka adalah native speaker. Tapi memang banyak yang bertanya kadang ke saya gitu, Mas gimana sih caranya agar kita itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Itu ada banyak cara ya. Terus kadang kita kan juga bingung, maksudnya belajar bahasa
Stainless itu mendingannya dari mana? Apakah dari brand-brand dulu? Apakah dari pronunciation percakapan? Banyak tuh itu teman-teman kebanyakan yang lemas. Gimana kalau bahasa Inggris itu gimana sih katanya? Apakah harus dari grammar dulu, tata bahasa, ataukah harus dari percakapan? Ya, sebenarnya dua-duanya juga penting. Kalau menurut saya pribadi itu harus dari grammar dulu. Untuk para pemula harus dari grammar dulu. Minimal kita itu harus mau tahu 16 tenses ya. Kalau kita udah mempunyai basic 16 tenses itu, jadi kan kita tahu ya, misalnya subjeknya itu I, berarti kata bantunya dalam bentuk singkat presentasi adalah am. Ada present continuous and kan. Kalau di simple past, kalau kata kalau subjeknya I, berarti kan harus pakainya was. Kalau ini pakainya were. Jadi kita tetap intinya harus ke grammar dulu. Kalau kita udah hafal, udah paham mengenai tenses, yaitu present tense, past tense, future tense, dan future tense. Kalau kita sudah paham 16 tenses tersebut, baru kita juga harus mempelajari pronunciation ya, percakapan. Bagaimana caranya kita agar bisa mempraktekkan atau kita bisa dengar apa yang orang-orang Amerika atau orang Inggris katakan? Itu adalah kita caranya dengan mendengarkan lagu atau di film, kita mendengarkan percakapan atau di siaran langsung live gitu ya. Tapi kalau namanya itu kayak semacam film gitu ya. Jadi pertama kali kita harus mendengarkan, dipelanin dulu gitu, sambil dipelanin, pemutarannya dipelanin. Dan kalau di YouTube itu kita harus dipelanin dulu kan beberapa detik gitu ya. Jadi biar telinga kita bisa menangkap dia itu ngomong apa gitu kan, sambil kita pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi biar dia tahu, misalnya itu orang ngomong I go to school, ada tulisannya kan I go to school gitu, berarti go to school. Kalau kita udah paham artinya enak. Terus kalau misalnya kita belum paham artinya, setelah kita pakai subtitle bahasa Inggris, lalu kita rubah. Kalau kita udah lancar pendengarannya, terus kita ganti subtitle itu dengan subtitle bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kita tahu dia tuh ngomong gini, I go to school. Terus kalau ada subtitle, saya pergi ke sekolah. Nah itu benar terbiasa. Dan perbanyak juga vocabulary ya, perbanyak kosakata. Jadi menurut saya sih, kan ada kan yang sering bertanya gini, Mas kenapa ya saya
untuk menghafal vocabulary latihan di video berikutnya. Saya akan lebih sering mengupload mengenai vocabulary, apakah itu vocabulary tentang benda-benda di dapur, benda-benda di kamar, benda-benda di ruang tamu, seperti itu ya. Nanti saya akan bikin videonya, ya teman-teman. Atau yang lebih santai, kita sambil mendengarkan lagu. Banyak yang lagu barat itu kayak Westlife, ada juga apa itu Simple Plan ya, dan banyak lagu atau Maher Zain, pokoknya lagu-lagu bahasa Inggris. Tapi kalau yang pengen lagu native speaker ya harus lagu-lagu dari Amerika atau dari Inggris gitu kan, atau dari Australia.